Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, sekarang kita bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu membimbing kita, memudahkan kita dalam segala urusan, terutama untuk memahami pembelajaran hari ini. Anakku sekalian, hari ini kita akan belajar atau melanjutkan materi atau bab dari sebelumnya. Kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregariousness atau suatu naluri untuk hidup dengan orang lain. Bertemunya seorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang dimaksud dengan proses interaksi. Kalian perhatikan gambar berikut. Yang pertama, itu adalah gambar seseorang yang sedang bersalaman. Jadi individu dengan individu. Siswa pertama, siswa kedua. Itu hubungannya adalah individu dan individu. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu menunjukkan adalah hubungan atau interaksi antara individu dengan kelompok, guru dengan individu, beberapa siswa atau kelompok. Jadi guru adalah sebagai individu dan beberapa siswa itu dimasuk pada kategori kelompok. Sekarang gambar yang ketiga itu adalah gambar ketika siswa-siswa datang ke sekolah bersalaman dengan beberapa guru. Maka interaksinya itu disebut dengan interaksi kelompok dengan kelompok. Beberapa guru, jadi kelompok guru, dan beberapa siswa atau kelompok siswa. Interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Sekarang apa pengertian dari interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Apa itu hubungan timbal balik? Itu ketika kedua belah pihak itu saling merespon. Sekarang syarat interaksi sosial. Syaratnya adalah kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum, bersama-sama, dan tango adalah menyentuh. Kontak sosial terbentuk apabila terdapat respon. Contohnya, berjabat tangan, saling melempar senyum, dan bertatap muka. Berdasarkan proses berlangsungnya kontak sosial atau kontak sosial langsung atau primer, yaitu bertatap muka. Contohnya, berjabat tangan dan berbicara. Kontak sosial tidak langsung atau sekunder itu melalui perantara. Contohnya ketika kalian melakukan panggilan melalui telepon atau berkomunikasi lewat SMS, surat, atau WA. Sedangkan komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator. Sedangkan orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh, saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa,
maka disitulah terjadi komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Jadi kontak dan komunikasi itu merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, ketika kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan, orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris dan kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kemudian ciri dari interaksi sosial. Kalau tadi syarat, pengertian, sekarang ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian berlangsungnya secara timbal balik. Kemudian yang ketiga, adanya komunikasi, dan yang keempat adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan. Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor, yaitu faktor imitasi atau proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya seorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Kemudian yang kedua adalah faktor sugesti, pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Seorang dokter yang memberikan saran kepada pasien, kemudian pasien akan mengikuti saran tersebut tanpa pikir panjang. Itu yang disebut dengan sugesti. Kemudian faktor identifikasi, kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan membantunya. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah bentuk asosiatif. Terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Bentuk interaksi asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang berikutnya adalah disosiatif. Terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Sehingga bentuk dari disosiatif itu adalah kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai proses asosiatif. Bentuknya adalah kerjasama. Usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk dari kerjasama adalah kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Kemudian bentuk yang kedua dari proses asosiatif adalah akomodasi. Merupakan usaha manusia untuk meredakan atau menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik sosial antara dua belah pihak atau lebih yang sedang bersengketa. Bentuknya adalah kursi. Kedua adalah kompromi. Kemudian yang ketiga arbitrasi. Kemudian yang keempat mediasi, 5 konsiliasi, 6 toleransi, dan ketujuh adalah stalemate, dan yang terakhir adalah adjudikasi. Kemudian bentuk yang terakhir adalah asimilasi. Ada proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi kesatuan dalam pikiran dan tindakan.
Kemudian kita lanjut pada proses disosiatif, itu mengarahnya pada konflik yang merenggangkan solidaritas. Proses disosiatif itu bentuknya terdiri kompetisi atau persaingan, suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Misalnya perebutan gelar juara kelas, juara olahraga, dan lainnya. Sehingga untuk mendapatkannya seseorang harus bersaing dengan orang lain. Bentuk yang kedua adalah kontravensi. Sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Itu menunjukkan apa? Perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap orang lain. Misalnya, OSIS di sekolahmu mempunyai rencana, tetapi kelasmu kurang setuju rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci yang disembunyikan. Yang berikutnya adalah pertentangan atau konflik. Suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuk dari pertentangan atau konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas atau kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, itu adalah interaksi sosial beserta bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Anakku sekalian, setelah kalian menyimak video berikut, maka Ibu mengharapkan kalian mencatat hal-hal yang penting yang sudah kalian simak. Yang selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kalian tugas melalui Google Form, ya. Ibu akan membagikan linknya setelah pembelajaran ini, sehingga Ibu harapkan kalian bisa menjawab, dan untuk menjawabnya maka kalian harus mempunyai catatan-catatan. Karena apa? Karena pertanyaan yang akan Ibu berikan hari ini itu berkaitan erat dengan materi interaksi sosial beserta bentuk-bentuk interaksi sosial. Mudah-mudahan untuk pelajaran hari ini kalian bisa memahami dan mencatat hal-hal yang penting. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.